Shalom semuanya. Selamat datang di sharing session Imakris doa PA XPD. Dan di sini saya akan membacakan beberapa attention. Yang pertama yaitu Imakriser diharapkan memperhatikan movie yang ditampilkan agar semakin dekat dengan Tuhan serta bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Yang kedua yaitu Imakriser diharapkan untuk mute agar acara kondusif dan jika ingin bertanya dipersilahkan raise hand terlebih dahulu sesuai dengan arahan. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu Imakriser diharapkan on cam selama acara berlangsung supaya kita dapat mengenal satu sama lain. Untuk waktu berikutnya saya persilahkan ke WL. Terima kasih. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, puji Tuhan kita boleh sama-sama kembali berkumpul pada sore hari ini untuk melakukan sharing session. Nah, sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita mau angkat satu lagu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri terkasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita kembali angkat lagu pujian yang dari awal. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri terkasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pelepasan terjadi di sini. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kembali Tuhan Yesus mengumpulkan kami pada sore hari ini melalui Zoom ini Tuhan, untuk kami melakukan persekutuan kami bersama-sama melalui sharing session. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali mengangkat lagu pujian kami, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, supaya pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami, seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan kembali mengangkat lagu pujian. Kita angkat satu lagu pujian, Allah Sumberku. Engkau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya, semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke sharing session kita kembali angkat satu lagu pujian. Kita angkat lagu pujian Jadi Seperti-Mu.
kau setia akan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Rinduku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, panjatkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, panjatkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Oke, waktu selanjutnya aku serahkan ke yang bertugas. Oke, shalom semua. Shalom. Wah, 5.000 orang nih yang jawab. Oke, aku minta buat teman-teman semua buat bisa on cam ya. Ini masih ada siapa ini yang belum on cam? Kak Gratia, Kak Anggra, terus Kak Forwata, Kak Dipa, terus udah itu. Aku minta buat teman-teman buat on cam ya. Mari kita sama-sama kita memasuki sesi sharing kita pada saat ini. Oke, mungkin di sini ada yang belum kenal nih sama aku. Jadi aku mau perkenalan dulu. Kenalkan, namaku Novia, biasa dipanggil Novi. Teman-teman, di sini aku mau ajak teman-teman buat bincang-bincang sedikit nih terkait dengan tema sharing kita pada saat ini, yaitu belajar dari Ayub. Nah, setelah dengar tema yaitu belajar dari Ayub, kira-kira teman-teman ngerti nggak kira-kira siapa sih Ayub itu? Pasti teman-teman udah ngerti lah ya. Secara udah dari zamannya dulu sekolah minggu, dari kecil sampai sekarang udah jadi anak kuliahan, udah banyak kali itu denger cerita tentang kisah-kisahnya si Ayub itu. Kira-kira teman-teman Imakriser bisa jelasin nggak sama aku? Kira-kira teman-teman tuh
kenal si Ayub ini dari kisahnya yang mana? Maksudnya dari kejadian yang mana gitu. Mungkin teman-teman Ima Krister bisa bantu jawab. Salah satu atau semua orang jawab juga nggak apa-apa. Biar aku seneng. Ayo mungkin salah satu bisa jawab gitu. Kira-kira teman-teman nih kenal si Ayub itu dari kisahnya yang mana? Wah, ini ada 2 orang yang udah resen. Kak Pistio. Wah, ayo silakan Kak, bisa di-unmute. Jadi, Ayub itu yang pernah diuji Tuhan. Dia pertama kaya, terus diuji Tuhan, terus dia berhasil tetap mempertahankan imannya di tengah ujian yang diberikan Tuhan. Udah, wah bener sih jawabannya. Jadi menurut Kak Pistio, Ayub itu adalah orang yang diuji sama Tuhan. Banyak banget ujian yang menimpa ke Ayub gitu. Banyak banget cobaan-cobaan. Padahal Ayub itu yang kita kenal, dia itu taat banget kan sama Tuhan. Kayak setiap ada masalah apa gitu dalam kehidupannya, Ayub itu selalu andalkan Tuhan. Jadi Kak Pistio itu kenal Ayub dari cerita yang itu. Terus itu tadi ada yang rasain kenapa diturunin itu tadi. Ayo coba Ludi. Itu tadi kayaknya Pisio nyontek pikiranku deh, soalnya sama. Wah, Jadi nggak jadi. wah, oke. Mungkin ada yang lain yang mau jawab? Ada? Atau udah nggak ada nih? Oke. Jadi aku anggap udah ya. Jadi ya si Ayub ini, kisahnya si Ayub itu terkenal karena dia itu merupakan orang yang pernah bangkrut gitu. Terus abis itu dia juga merupakan tokoh yang terkenal tabah akan pencobaan yang udah terjadi dalam kehidupannya, tapi dia itu masih percaya dan juga mengandalkan Tuhan. Nah, terus untuk yang kedua nih aku mau tanya sama teman-teman. Kira-kira kenapa nih kok bisa ya si Ayub itu tabah akan pencobaan yang udah dihadapi? Padahal kan kalau kita sebagai manusia pasti kalau ada pencobaan gitu kayak kita pasti sering ngeluh, kayak udah mau ngeberontak gitu kan sama Tuhan. Aku loh padahal udah setia sama Tuhan, tapi kok kok dikasih cobaan. Cobaannya itu banyak banget, nggak cuma satu ya kalau si Ayub itu. Cobaannya terus bertubi-tubi gitu. Kira-kira kenapa nih? Teman-teman bisa bantu jawab. Kenapa si Ayub ini kok bisa tabah gitu dengan segala pencobaan yang ada dalam kehidupannya. Mungkin aku pengen dengar suara dari teman-teman yang belum pernah aku lihat nih, kira-kira. Aku pengen dengar suara dari Kak Forwata ini. Kak Forwata Lambert Montolalu. Mungkin Kak bisa di-unmute. Kemana ini kakaknya? Wah. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa bantu jawab. Kenapa nih kira-kira si Ayub kok bisa tabah? Wah ini gimana Kak? Gini Kak, kira-kira kenapa nih kok si Ayub itu, oh ya, wah hati-hati ya Kak. Kira-kira kenapa nih si Ayub itu yang kita kenal, dia itu orangnya kan tabah, terus selalu andalkan Tuhan dalam setiap masalah yang ada dalam kehidupannya. Kira-kira si Ayub itu kenapa? Kok bisa dia berbuat kayak gitu, kayak selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah yang dihadapi. Menurut pendapat Kakak ini gimana? Mungkin bisa di-unmute, Kak. Ini kakaknya nggak ada ya nih emang ya. Mungkin teman-teman nih, yang lain deh, nggak apa-apa kalau mungkin Kak itu siapa, Kak Forwata lagi ada di jalan atau mungkin masih sibuk.
Mungkin dari Kak Sevita nih. Monggo. Aku boleh nggak tolong diulang nggak ya pertanyaannya, karena aku nggak tersesuai dengan azan ya. Kenceng ya. Nah ini nih, kalau jawab Oh nih. iya itu. Coba dibaca. Karena dia kaya raya, jadi tetap beriman gitu Kak. Tapi setelah diuji ternyata tetap beriman. Wah, gimana ya? Kok kakaknya malah bingung sama jawabannya sendiri nih, gimana ini? Oke, terima kasih. Jadi menurut eh, Kak Purwata ini karena si Ayub itu kaya raya, udah punya berkat melimpah gitu dari Tuhan. Jadi yang dia awalnya beriman, tapi setelah diuji banyak banget cobaan, tapi dia tetap beriman gitu ya. Agak bingung juga ya sama jawabannya. Tapi nggak apa-apa. Semua jawaban itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Ya terima kasih ya Kak buat pendapat dan juga jawabannya. Mungkin Kak Sevita bisa melanjutkan jawabannya. Oke, tadi aku boleh minta tolong diulangi ya pertanyaannya. Karena agak ada azan, saya tidak membawa headset. Oke, jadi gini nih Kak Sep. Kita kan tahu kalau si Ayub itu adalah orang yang setia dan taat kan sama Tuhan. Tapi Tuhan itu kasih Ayub itu cobaan yang bertubi-tubi, kayak dia kehilangan ternak, terus ada perselisihan sama keluarganya, kayak gitu-gitu kan. Banyak banget masalah yang menimpa dalam kehidupannya. Nah, kira-kira kalau kita sebagai manusia, Ayub sebagai manusia nih, kenapa kok Ayub bisa ngelakuin hal itu? Kalau kita biasanya kalau ada masalah sedikit pun, kalau kita ngerasa udah nggak kuat, biasanya kita kan ngeluh, terus ngebrontak gitu kan sama Tuhan. Jadi menurut Kak Sevita, kenapa nih kok si Ayub bisa tetap mengandalkan Tuhan, walaupun dalam keadaan yang seperti itu? Oke. Nah, mungkin Ayub ini apa ya? Dia itu karena udah mencintai Tuhan kali ya. Jadi karena dia udah benar-benar kayak melekat pada Tuhan gitu. Walaupun bahkan teman-temannya pun kayak apa ya, menganggap kamu ini gila gitu loh. Kok bisa-bisanya kamu tuh dikasih apa ya, ujian kayak gini kamu tetap apa ya, tetap taat kepada Tuhan gitu. Kenapa gitu? Padahal ternakmu tuh hilang, anak-anakmu hilang, semuanya tuh hilang gitu. Jadi kayak dibuat apa ya, dibuat nggak punya apa-apa gitu loh. Kadang emang manusia itu apa ya, kadang hatinya apa ya, berfokus kepada harta, fokus kepada apa yang dunia gitu. Tapi ketika semuanya diambil, ternyata Ayub sama kayak Purwata tadi ya, ternyata setelah diuji dia tetap beriman karena dia emang udah benar-benar melekat gitu loh. Jadi kalau misalkan kita nih, kalau kita belum melekat sama Tuhan, ya udah kita akan gampang ambil apa ya, pokoknya gampang lepas deh gitu sama Tuhan. Jadi kita nggak melekat gitu. Nah, kenapa kok dia nggak sampai meninggalkan Tuhan ya? Karena dia udah melekat gitu. Karena dia melakukan semuanya itu karena dia mencintai Tuhan gitu. Dia itu nggak apa ya, nggak apa ya, nggak merasa bahwa kesusahannya ini tuh sebagai sebuah kesusahan yang besar. Dia tuh apa ya, kalau aku mengartikannya, dia itu merasakan bahwa kesusahannya ini apa ya, biar Tuhan tuh menolong dia gitu loh. Jadi kayak dalam kelemahan tuh Tuhan jadi sempurna gitulah istilahnya gitu. Jadi dia tetap beriman sampai akhirnya, dan benar, jadi sampai dia pada akhirnya semuanya diganti berlipat-lipat ganda oleh Tuhan gitu kan. Dia emang benar-benar setia gitu sih. Oke, terima kasih buat jawaban dari Kak Sef. Ya, kalau istilahnya sekarang tuh kayak bucin gitu ya, Kak. Udah bucin banget kayak orang pacaran, udah bucin banget sama Tuhan. Jadi si Ayub itu saking cintanya sama Tuhan, dia itu udah ngerasa kayak hidupku ini udah milik Tuhan. Jadi dalam setiap apapun aku bakal mengandalkan Tuhan gitu. Oke, terima kasih Kak Sef. Mungkin ada yang mau jawab lagi, teman-teman? Nggak ada nih. Oke, aku lanjutin nih. Jadi pertanyaan terakhir. Misalkan nih, suatu hari nanti salah satu dari kita atau teman-teman Imakriser akan mendapatkan pencobaan
yang kayak dialami sama Ayub. Kira-kira teman-teman yakin nggak nih bakal percaya dan juga mengandalkan Tuhan dalam masalah itu? Kenapa nggak ada yang jawab ya ini? Kayak yakin nih kayaknya. Nggak ada yang unmute ya. Berarti jadi aku menganggap nih ya, berarti teman-teman semua masih kayak ragu-ragu, masih kayak belum yakin gitu kan. Jadi marilah kita bersama-sama melihat nih film yang udah kami siapin dari CPD dan juga doa PA. Biarkan kita bisa lebih memperkuat lagi iman kita, iman percaya kita pada Tuhan, bahwa penting banget nih dalam setiap masalah yang kita hadapi itu kita harus selalu percaya dan juga mengandalkan Tuhan. Menganggap Tuhan itu sebagai gimana ya, sebagai motivasi dan juga dorongan yang selalu ada untuk kita dalam menyelesaikan setiap masalah. Ya, dipersilahkan kepada yang bertugas untuk menayangkan movie. Ada 3 buku dalam Alkitab yang dikenal sebagai sastra hikmat, Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub. Yang pertama adalah kitab Amsal yang menunjukkan bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Kita belajar bahwa Allah mengatur dunia ini supaya ada keadilan. Orang benar akan menerima hadiah, dan orang jahat akan dihukum. Dengan kata lain, kita mendapatkan apa yang layak kita dapatkan. Tetapi kemudian kita menjumpai kitab Pengkhotbah yang mengamati bahwa seseorang tidak selalu mendapatkan apa yang layak ia dapatkan. Pengkhotbah berkata bahwa dunia tidak selalu adil, dan bahwa kehidupan itu tidak bisa diprediksi dan sulit untuk dipahami persis seperti asap. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah itu bijaksana dan adil? Tepat sekali. Pertanyaan itulah yang banyak dibahas di dalam kitab hikmat yang terakhir, Ayub. Baiklah, mari kita selami lebih lanjut. Jadi, kitab Ayub diawali dengan kisah yang sangat aneh yang terjadi di surga, yang digambarkan sebagai sesuatu yang menyerupai pusat komando surgawi. Allah ada di sana bersama dengan malaikat-malaikat ciptaannya yang disebut anak-anak Allah. Mereka berkumpul di sana untuk melaporkan tugasnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani, dia disebut setan. Setan? Siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia. Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil, dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima. Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut-menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut.
Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan, Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah. Ya, benar. Ayub sedang berada dalam kondisi emosi yang naik turun. Pada saat tertentu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Jadi di akhir percakapan, Ayub menuntut Allah datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan datang dalam bentuk awan badai yang besar. Dan dia tidak memberi jawaban langsung kepada Ayub. Tuhan tidak memberitahu Ayub perihal percakapannya dengan setan. Dia melakukan sesuatu yang amat berbeda. Dia mengajak Ayub mengelilingi bumi. Dia menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia ini. Tuhan menanyai Ayub apa ia mampu menjalankan ataupun memahami dunia hanya untuk sehari saja. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai hal detail yang ada di bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari, namun tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah memahaminya. Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Dia menaruh perhatian terhadap keindahan dan berjalannya alam semesta dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di tempat yang tidak akan pernah kita lihat. Sebagai penutup, Tuhan menunjukkan kepada Ayub 2 ekor binatang dan memuji betapa hebatnya mereka. Ya, mereka sangat berbahaya. Maksud saya, mereka bisa membunuhmu tanpa harus berpikir panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak jahat. Sebenarnya mereka adalah bagian dari dunia baik yang diciptakannya. Lalu, sudah, begitu saja. Cuma itu pembelaan Tuhan. Itu agak aneh. Ya, maksud saya, sebenarnya semua ini tentang apa? Sepertinya begini. Dari sudut pandang Ayub, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun sudut pandang Tuhan jauh lebih luas. Tuhan secara dinamis berinteraksi dengan kompleksitas sealam raya ketika dia membuat keputusan. Inilah yang disebut Tuhan sebagai hikmat. Jadi, permintaan Ayub supaya Tuhan melakukan pembelaan atas dirinya sendiri sebenarnya adalah hal yang konyol. Ayub tidak akan bisa benar-benar memahami kompleksitas semacam ini, bahkan jika dia ingin melakukannya. Lalu, apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah, ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang, bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk, tetap percaya pada hikmat Tuhan. Dan itulah kitab Ayub dan akhir dari seri kitab hikmat. Kitab-kitab hikmat dalam Alkitab ini sungguh menakjubkan. Masing-masing menawarkan sudut pandang yang unik tentang kehidupan yang baik. Dan kita perlu mendengar semuanya bersama-sama seiring kita belajar untuk hidup penuh hikmat dan dalam takut akan Tuhan. Ya, teman-teman, setelah kita melihat movie di sini, aku bakal jelasin untuk teknis breakout room-nya. Jadi ini nanti akan dibagi dalam 3 room dan di dalamnya akan ada 1 atau 2 orang dari anggota doa PA dan PD yang akan memimpin dalam masing-masing room-nya. Dan untuk teman-teman Imakriser nanti akan dimasukkan ke dalam salah satu room yang akan diisi oleh dengan imakriser lainnya juga. Dan untuk waktu yang diberikan dalam sesi sharing ini yaitu selama 30 menit. Jadi nanti setelah selesai dari breakout room, teman-teman dipersilakan untuk kembali ke main room ini lagi. Dan untuk room yang pertama, itu nanti akan dipimpin oleh dengan Novi, dengan saya sendiri. Dan untuk room yang kedua,
yaitu akan dipimpin oleh Cia, dan untuk room yang ketiga akan dipimpin oleh Bang Evan. Dan dipersilakan kepada Kak Pistio untuk membuka breakout room-nya. Terima kasih. Balik semua ya dari ini nggak bisa minta waktu tambahan ya. Nanti aja Nob kalau udah keluar semua ya, mau main sendiri. Ini udah pada balik semua ya dari breakout room. Sudah, Kak. Oke, terima kasih Dek. Ya, jadi puji Tuhan kita hari ini berjalan dengan lancar. Kita sudah menonton video, juga sudah saling mendengarkan kisah dongeng antara satu dengan yang lain. Jadi di sini teman-teman kita akan saling memberikan kesimpulan lah, atau pelajaran seutuhnya, asik seutuhnya, kayak ada aja setengah-setengah apa yang kita dapat gitu teman-teman. Ya, misalnya ada teman-teman yang mau, dipersilahkan. Kita cepet-cepet aja karena ini kayaknya kalian belum pada mandi kan ya. Diam kamu mulut kok tahu sih. Aku juga soalnya. Parah. Ayo, mungkin, karena tadi ada berapa tim ya? Ada 10 tim tadi ya? 3 tim ya? Oke, mungkin dari perwakilan tim 3 dulu ya. Langsung aja, tim 3. Ayo, silahkan. Ayer. Ayo, Chef. Ayo, Nol. Kayaknya Selin yang menyampaikan. Kok aku? Woi, kok aku? Tolong. Loh, Chef Arnold kan keren gitu. Bisa maju ke depan aja kamu. Ayo, Chef Arnold. Ayo dong. Oh iya. Kesimpulannya ya, Mas ya. Ya, kalau kesimpulannya tadi saya mendengarkan dari teman-teman juga itu kayak ternyata kesabaran itu membuahkan buah yang manis. Mas. Aja yang saya garis bawahi, Mas. Itu sih, Mas. Yang kesabaran membawa buah yang manis, Mas. Iya. Makasih, Mas. Oke, makasih buat Chef Arnold sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di session sharing kita di Makris. Ternyata alumni Makris ya, Chef Arnold ya. Thank you. Ya, semoga apa yang disampaikan Chef Arnold bisa menjadi rema dalam setiap kita. Oke, sekarang tim 2. Ayo tim 2. Tim 2 ya aku tuh. Nggak tahu, Kak. Apa aku ya? Ya, Kak Chef.
Ayo Kak Sel. Oke. Kalau dari aku apa ya? Iya, spotlight bisa. Gede banget ya Mas ya. Oke, kalau dari kelompokku tadi mungkin yang sangat melekat adalah nggak ada doa yang sia-sia. Jadi segala apapun yang menimpa kita itu pasti endingnya adalah kebaikan gitu. Jadi kalau itu tidak berasal dari Tuhan pasti endingnya adalah kebaikan gitu. Dan apa ya, jangan pernah kayak kecewa sama Tuhan, jangan pernah kita kayak wah Tuhan ini bla menyalahkan Tuhan, tapi akan lebih baik kalau kita apa ya, istilahnya doa sih dulu, walaupun kita nggak tahu mau dijawab kapan, mau itu kita doa berapa lama, kayak gitu. Jadi doa aja dulu, taat aja dulu gitu. Terus juga apa tadi ya? Ya udah itu aku lupa. Makasih Kak Sep. Jadi kalau dari Kak Sep itu doa dulu. Kalau aku ngambilnya itu kayak misalnya ada sebuah permasalahan atau pergumulan, paling pertama Tuhan dulu. Seperti itu ya Kak Sep ya. Thank you Kak Sevita. Oke, untuk terakhir tim 1 silahkan go tim 1. Nggak usah yel-yel juga nggak apa-apa. Aku aja lah ya. Kalau dari tim 1, karena kita kebetulan orang-orangnya sangat slow ya, sangat lost doll. Jadi yang paling berkesan di aku itu adalah kalau punya kekhawatiran, ya wes biarin aja gitu. Yang penting beriman, pasti ada jawabannya. Ya jadi intinya kalau misalnya ada pergumulan gitu kan, yang penting kita beriman, nggak usah dipikirin terlalu sampai sibuk sendiri, sampai overthinking, nggak perlu karena pasti Tuhan udah nyiapin jalan keluarnya. Itu sih. Thank you Kak Grat. Emang the best banget tim 1 ya. Slow, enjoy, lancar, penting masuk. Oke. Puji Tuhan, teman-teman emang dari semua teman-teman itu semua sangat masuk ya, sangat the best lah. Yang paling penting untuk menghadapi sebuah pergumulan itu kita tinggal lihat Ayub aja udah. Terus juga kayak yang kata Kak Grat ini padahal nggak kembar tapi aku bingung. Kata Kak Grat, ya mari kita hadapi itu sesuai dengan iman kita. Kita orang beriman ya kita hadapi dengan cara orang beriman gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah galau. Kita berserah kepada Tuhan. Itu aja teman-teman. Oke, diharapkan semuanya untuk on cam karena kita akan mengambil foto bersama. Ada siapa nih yang belum? Oh, Elizabethnya ada 2 ya. Nggak usah galau, beriman apa nih tadi? Nggak usah galau, beriman aja dulu. Amin. Makasih Kak, ini puisi ya. Thank you. Terus ada siapa nih? Kak Putsap, ayo Kak Putsap. Kak Joyce, ayo. Ayo, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Belum on cam juga. Ini padahal aku ngitungnya buat Kak Putsap yang belum on cam loh. Kalian udah siap aja. Masa aku off mah? 3. Lagi. Terakhir 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mau on cam. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Oke, teman-teman, selanjutnya kita mau berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena pada malam hari ini Kau berikan kesempatan kami untuk bersama-sama berkumpul melakukan sharing session Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membersihkan sedikit berkat yang Kau titipkan kepada kami. Kiranya Kau berkati, kiranya berkat ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk memperlebar kerajaan saja.
Inilah doa kami, hanya di dalam nama saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ciptaan baru, Rohul Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput Bersama-sama dengan anugerah. bahagia kita nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oke, ya terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan persembahan dan terima kasih untuk yang sudah bertugas hari ini. Tepuk tangan dulu. Yeay. Nah, sebelum menutup acara kita pada hari ini, baiklah kita datang ke Tuhan, mengucap syukur dan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bersyukur untuk setiap segi kehidupan yang telah Engkau izinkan hadir dalam hidup kami Tuhan, mulai dari keluarga, teman-teman, perkuliahan, dan banyak hal yang Kau berikan Tuhan. Thank you juga Tuhan untuk makanan, minuman, dan penyertaan-Mu dari pagi hingga sore hari ini Tuhan. Sehingga kami di sini anak-anak-Mu dapat berkumpul di Zoom ini Tuhan, untuk belajar tentang Ayub dan bersekutu bersama Tuhan. Tadi ada sharing-sharing juga Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, dan kami juga mengaku sebenarnya kami nggak layak Tuhan mendapatkan hal baik ini Tuhan, oleh karena banyaknya dosa kami, oleh karena kelakuan yang kami lakukan yang mengecewakan Engkau Tuhan. Kami minta maaf Tuhan untuk semua itu, dan kami juga mau berjuang agar kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu setiap harinya Tuhan, dan dapat menyenangkan hati-Mu. Bantu kami, bimbing kami, ingatkan kami Tuhan, supaya kami setiap hari bisa mengerti dan mengakui dosa kami Tuhan, sehingga kami bisa berubah menjadi pribadi baru setiap harinya, yang semakin mirip dengan Engkau dan menjadi terang Tuhan. Kami juga hari ini belajar dari Ayub Tuhan. Mungkin sekarang ini ada beberapa dari teman kami yang menghadapi pergumulan Tuhan.
entah itu dari berbagai aspek, mungkin dari keluarganya, perkuliahannya, hubungannya, ataupun apapun itu Tuhan, pastilah ada pergumulan yang sedang dihadapi. Dan kami tahu juga Tuhan, mungkin dari pergumulan itu Engkau izinkan supaya kami dapat mengerti Tuhan, supaya kami dapat sadar mungkin kami ngelakuin kesalahan, ataupun mungkin Engkau juga mau membantu kami supaya kami bisa bertumbuh, mungkin bisa lebih sabar seperti Ayub tadi yang dia sebenarnya nggak ada ngelakuin dosa, tapi Engkau izinkan percobaan itu datang supaya Ayub bisa sabar, mungkin juga supaya kami juga tetap mengandalkan Engkau, kami juga semakin lihat betapa baiknya Engkau, betapa hebatnya pekerjaan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau yakini itu, Tuhan. Kami mau yakin bahwa apapun yang kami dapat, apapun pergumulan, pencobaan yang kami dapatkan dalam hidup kami, itu semua ada maksudnya dari Engkau, Tuhan. Dan itu semua pasti yang terbaik untuk kami, Tuhan. Kami mau mengimani itu, Tuhan, dalam hati kami, dan kami juga mau berdoa untuk setiap teman kami di sini yang sedang sibuk, Tuhan. Mungkin ada yang liburan ini ada yang nyoba kerja, ataupun kepanitiaan, menyiapkan apapun itu. Mungkin ada yang pulang kampung juga, yang lagi spend time sama keluarganya, dan lain-lain. Tuhan berkati dimanapun anak-anak Imakriser semuanya, Tuhan berkati, maupun keluarga kami, kiranya kami semua tetap dalam keadaan sehat, kami juga tetap mengandalkan Engkau, dan kami juga tidak lupa dengan Engkau, kami juga Engkau lancarkan setiap apapun kegiatan yang kami lakukan, semoga itu kami lakukan dengan baik, dan dengan penuh tanggung jawab serta ketekunan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa, sebentar lagi kami juga mau masuk kuliah, Tuhan, bantu kembalikan lagi semangat kami, kembalikan motivasi kami lagi dalam perkuliahan ini, supaya kami bisa menjalani perkuliahan dengan baik. Kami ingat bahwa ada orang tua yang sudah capek-capek memberikan perkuliahan ini untuk kami. Bantu kami untuk bisa tekun dalam perkuliahan kami, Tuhan. Dan kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi teman-teman kami yang sekarang ini mungkin sedang sakit, ataupun ya seperti Ayub yang sedang dalam pergumulan juga mungkin, Tuhan. Bantu mereka, kiranya mereka juga bisa melihat betapa baiknya Engkau di tengah pergumulan mereka, di tengah sakit mereka, dan pulihkan mereka, Tuhan. Bantu pulihkan mereka, supaya mereka juga bisa lebih kuat lagi imunnya setelah sakit, dan lebih kuat lagi imannya setelah menghadapi pergumulan, Tuhan. Thank you, Tuhan. Kami mau serahkan setiap segi kehidupan kami semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua seturut dengan kehendak-Mu, karena kami tahu bahwa rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, Tuhan. Thank you, Tuhan. Kami juga minta maaf untuk segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik itu dosa pikiran negatif, dosa perkataan yang kotor, kadang kami sering lakukan, dan mungkin perbuatan lainnya, Tuhan, yang kami lakukan. Kami minta maaf, Tuhan. Kami minta maaf kadang kami hilap, ataupun yang kami sengaja juga. Sadarkan kami dan tegur kami, Tuhan, karena kami mau untuk kami bisa hidup sepenuhnya dalam Engkau. Thank you, Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang menyempatkan waktunya buat join malam hari ini. Semoga teman-teman bisa dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga kondisi. Pokoknya see you di Malang ya. Tapi sebelum kita keluar room ini, kita mau doa penutup terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih mengucap syukur Engkau telah menyertai rangkaian acara kami dari awal hingga akhirnya, Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya melalui acara ini kami dapat mengambil manfaatnya masing-masing, dan kami semakin ditumbuh, kami semakin berkembang di dalam iman. Tuhan, ajarilah kami untuk mau mendengarkan perkataan-Mu, untuk mau surut dengan kehendak-Mu, Tuhan, meskipun banyak rintangan dan godaan yang kami hadapi. Tuhan,
Kami mengetahui Engkau pasti akan menolong kami di setiap segi kehidupan kami, di tiap senang, di tiap kesedihan kami. Tuhan, kiranya kami rindu supaya Engkau campur tangan, Tuhan. Tuhan, inilah doa kami akan tutup doa ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami hari ini secukupnya, dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Boleh keluar, guys. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. See you di Malang. Terima kasih Thank you semua. guys. Terima Tuhan Yesus kasih. memberkati. Berkati. Angel, Bang You. Yen, Kak Nia, Kak Pucat, Guys, Kak Joyce, thank you. thank you. Thank you, Kak. Thank you.